Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muhammad Faisal, SMSK sebagai dosen mata kuliah di Statistik Bisnis 2 di kelas akuntansi A. Pada kesempatan ini, saya, Nur Susilwati, MPM 121 20260 akan melakukan penyembuhan uji normalitas dan multikolinialitas menggunakan SPSS versi 22 pada uji asumsi klasik serta menginterpretasikan hasilnya. Penyembuhan data pada uji normalitas. Penyembuhan data pada uji normalitas. Faktor-faktor yang bikin data tersebut tidak normal. Yang pertama, terdapat data ekstrim, yaitu data yang melebihi nilai maksimum atau data yang berlebihan, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, terdapat data yang tumpang tindih. Seharusnya data itu bagusnya menyebar. Dan yang ketiga, nilainya mendekati 0. Apabila nilai sigma itu kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Apabila nilai sigma itu lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi itu terdistribusi normal. Jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Ada gambar moderate positif, substansial positif, severe positif, moderate negatif, dan substansi negatif, serta severe negatif. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi, yaitu kalau moderate positif, dia menggunakan SQRT, substansial positif menggunakan ln, severe positif menggunakan super X atau inverse, moderate negatif menggunakan SQRT dalam kurung K dikurang X, substansial negatif yaitu LG10 K dikurang X, severe negatif menggunakan super K dikurang X. K itu artinya nilai terbanyak. Ini adalah data yang akan kita uji. Langkah pertamanya, kita klik analyze, kita klik regression, linear, dan kita pindahin income-nya ke dependent, sedangkan untuk earns, wealth, dan EXP, X itu ke independent. Lalu kita klik statistik, kita centang yang model fit dan estimates. Lalu kita klik plots, kita pindahin z-rate ke X dan stress sheet-nya itu ke Y. Lalu kita klik save, kita centangin yang unstandardized-nya. Kita klik continue. Selanjutnya kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan one sample QS. Kita pindahin unstandardized itu ke test variable, klik OK. Di sini kita bisa lihat pada tabel n-part test one sample Kolmogorov-Smirnov test, nilai sig-nya itu 0,00, di mana dia ini di bawah 0,05. Berarti data tersebut tidak normal. Kita lihat dulu data mana yang tidak normal. Caranya sama kayak sebelumnya. Kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample QS. Untuk income, earns, wealth, EXP, X-nya ini pindahin ke test variable. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lihat pada tabel n-part test one sample Kolmogorov-Smirnov test, data yang tidak normal yaitu income, earns, wealth, dan egg. Nah, kita harus tahu dulu proof-nya apa, kenapa mereka itu nggak normal. Nah, seperti yang saya bilang, kita harus tahu dahulu proof kenapa mereka itu nggak normal. Langkah pertamanya, kita klik graphs, lalu kita klik legacy dialog, dan kita klik yang histogram. Kita pindahin income-nya itu ke variable list, dan jangan lupa untuk centang display normal curve. Karena income sudah, sekarang kita masukkan earn. Sekarang kita masukkan yang wealth.
Sekarang kita pindahin yang X. Dapat kita lihat pada income, gambar itu seperti gambar moderate positif atau substansial positif. Dapat kita lihat juga pada earns, gambar itu seperti gambar moderate positif atau substansial positif. Pada gambar wealth ini lebih mirip ke moderate. Untuk sampel X pun lebih mirip juga ke moderate. Sekarang kita akan lakukan dua transform, yaitu ln untuk moderate, SQRT untuk substansial. Kita akan menguji keduanya yang mana yang cocok. Sekarang kita klik transform, lalu kita cari compute variable, lalu kita tulis di target variabelnya itu ln underscore income. Lalu kita klik all di function group, kita cari ln, lalu kita pindahin ke atas dan kita masukin income. Sekarang kita masukin yang earn. Sekarang kita masukin yang wealth. Sekarang kita masukin yang X. Untuk ln sudah kita masukin. Sekarang kita akan melakukan yang SQRT. Di sini kita sudah munculin SQRT-nya. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas ulang. Langkah pertamanya adalah kita klik Analyze, Regression, Linear, lalu kita pindahin ln income-nya ke dependent, sedangkan ln earn sampai SQRT, X-nya itu ke independent. Lalu kita klik save, kita centangin unstandardized-nya untuk memunculkan residualnya. Lalu kita klik OK. Sekarang kita klik Analyze dan Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialog, dan kita klik One Sample PS. Kita pindahin ln income-nya ini sampai SQRT, X-nya ini ke test variable list. Lalu kita klik OK. Kita lihat di tabel n-part-test Kolmogorov-nya, yaitu ln income 0,2, dia sudah di atas 0,05.
Untuk ln ounce itu 0,2, ln volt itu 0,08, ln x 0,88, SQRT income itu 0,2, SQRT earn itu 0,08, SQRT volt itu 0,2, dan SQRT x itu 0,048. Dia ini di bawah 0,05. Tapi kemungkinan variabel x ini menggunakan ln x, bukan SQRT. Jadi kita bisa memilih salah satunya aja. Berarti, dapat kita simpulkan bahwa sudah terdistribusi normal karena nilainya ini lebih besar dari 0,05. Penyembuhan data pada uji multikoliniaritas. Uji multikol dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF pada tabel koefisien. Tolerance value kurang dari 0,1 atau VIF lebih dari 10, maka dia itu terjadi multikol. Apabila tolerance value-nya itu lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya itu kurang dari 10, maka dia itu tidak terjadi multikol. Faktor yang mengidentifikasi gejala multikol dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan itu tidak dapat dipastikan nilainya. Penyembuhan gejala multikolnya ini yang pertama, kita melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikol dalam model regresi, seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transform data seperti ln, log, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Dan yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan, maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran dan menjadi lebih bervariasi. Langkah pertama untuk uji multikol ini kita klik analyze, regression, linear, income ini kita pindahin ke dependent, earns will x, exp, x-nya ini ke independent. Lalu kita klik statistik, kita centang collinearity diagnostic, lalu kita centang model fit dan estimates. Untuk bagian plot, zpet ke x, recit ke y. Lalu kita klik save, centang and unstandardized, lalu kita klik continue dan OK. Kita lihat di tabel koefisien, nilai toleransinya ounce itu adalah 0,64, VIF itu 1,551, volt itu 0,667, VIF itu 1,5, EXP-nya itu 0,73, dan VIF itu 13,714. Untuk X, nilai toleransi itu 0,74 dan VIF itu 13,562. Berarti dapat kita simpulkan bahwa mereka ini terjadi multikol. Jadi kita akan memilih salah satu variabel untuk melakukan penyembuhannya. Langkah pertamanya adalah kita klik analyze, regression, linear, kita buang si X-nya ini, lalu kita klik OK. Kita lihat di tabel koefisien, untuk nilai tolerance ounce itu 0,697. Untuk VIF itu nilainya 1,434. Untuk volt 0,785 dan VIF-nya itu 1,274. Untuk VXP nilai toleransi itu 0,702 dan VIF-nya itu 1,425. Dapat kita simpulkan dari tiga variabel ini nilai toleransinya itu di atas 0,1 dan nilai VIF-nya itu di bawah 10. Berarti mereka ini tidak terdapat multikol. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.